Oke, baik di sini pertama saya menanyakan kepada ChatGPT untuk mencarikan jurnal internasional yang membahas materi titrasi asam basa, penerapan kadar obat asam atau alkali lemah. Di sini saya tertarik pada jurnal yang berjudul Compa- Comparison of Orthogonal Determination Method of Acid or Base Contest with Meta-Analysis. Di sini saya tanyakan lagi kepada ChatGPT tentang rumusan yang terdapat pada jurnal tersebut. Dan saya tertarik kepada pada permasalahan mengapa penentuan konstanta asam basa pKa sangat penting dalam kara- karakterisasi molekul obat baru dan bagaimana nilai ini memengaruhi farmakokinetik serta farmakodinamik suatu obat. Di sini sudah saya translatekan. Di sini dibilang pada abstrak, penentuan konstanta asam atau basa yang akurat, konstanta disosiasi proton pKa atau ekuivalennya konstanta protonasi. Sangat penting untuk karakterisasi fisikokimia molekul baru, terutama dalam desain dan pengembangan obat karena parameter ini secara menyeluruh memengaruhi farmak- farmakokinetik dan farmakodinamik aksi obat. Nah, permasalahan utama di sini yang bahas dalam jurnal ini adalah mengenai pentingnya penentuan konstanta asam basa atau pKa dalam pengembangan obat baru. Mengapa hal itu penting? Karena pKa merupakan salah satu parameter fisikokimia yang sangat berpengaruh terhadap sifat farmakokinetik dan farmakodinamik suatu obat. pKa menentukan sejauh masa suatu molekul berada dalam bentuk sterionisasi atau tidak sterionisasi pada kondisi fisiologis. Hal ini penting karena bentuk ionisasi inilah yang akan memenuhi kemampuan obat untuk larut, menembus membran biologis, serta akhirnya memengaruhi proses absorpsi dan bioavailabilitas obat. Jika sebaliknya, jika penentuan pKa tidak akurat, maka prediksi terhadap efektivitas dan keamanan obat bisa salah. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa metode standar yang umum digunakan untuk menentukan pKa adalah titrasi potensiometri. Metode ini dinilai akurat, cepat, dan sangat relatif. Namun, keterbatasan ada terutama jika senyawa yang diuji memiliki kelarutan rendah, tidak stabil pada kondisi tertentu, atau memiliki nilai pKa yang eh, sangat ekstrim. Untuk mengatasi hal itu, metode alternatif yang kini banyak digunakan adalah titrasi berbasis NMR. Nah, di sini tetrasi NMR untuk penentuan konstanta asam basa memiliki manfaat dibandingkan dengan sebagai basa titrasi spektroskopi dari selektivitas tinggi dalam spektrum, yaitu dengan waktu pengukuran dan resolusi yang cukup. Sinyal senyawa yang diinginkan dapat diamati bahkan jika pengotor hasil dalam sampel. Selama setidaknya satu sinyal reporter analit dapat diamati di seluruh titrasi. Nah, saya menanyakan lagi kepada ChatGPT tentang berikan jurnal internasional yang membahas permasalahan seperti yang tadi, yaitu saya tertarik kepada jurnal Low Field NMR Determination of pKa Values for Heterophilic Drugs for Student in Medicinal Chemistry. Di sini sudah saya translatekan, dan di sini dijelaskan bahwa eh, bagian abstrak ini dijelaskan bahwa penentuan pKa sangat penting karena memenuhi distribusi obat, interaksi obat dengan protein, serta pemahaman sifat fisikokimia. Selanjutnya, di bagian pendahuluan, menegaskan bahwa status protonasi obat dikondisikan fisiologis adalah hal yang wajib dipahami untuk menjelaskan mekanisme kerja obat, baik dari sisi farmakodinamik maupun farmakokinetik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai pKa berhubungan langsung dengan liposfilisitas, kelarutan, ikatan protein, dan permeabilitas obat. Selanjutnya juga,
Nah, di sini dijelaskan bahwa pembelajaran mengenai PK ini tidak hanya melatih keterampilan mahasiswa menggunakan NMR, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman karakteristik fisikokimia dalam menentukan obat. Di sini, PKA dikaitkan kembali dengan farmakokinetik dan farmakodinamik, menegaskan bahwa pengaturan dasar seperti sifat asam basa sangat berperan dalam topik yang lebih kompleks seperti penemuan obat modern. Dan di sini saya sudah eh, mengecek jurnal sebelumnya yaitu Q1 dan jurnal satu lagi terdeteksi Q2. Sekian, terima kasih.